Roy Suryo kembali menjadi sorotan publik setelah mengangkat kembali tuduhan bahwa mantan Presiden Joko Widodo menggunakan ijazah palsu. Sebenarnya ini ada dua ranah yang berbeda, Gitu ya? Gitu. Kajian kami ini itu adalah kajian akademis, ya. Dan kami tadi ketika live di salah satu TV itu juga kuasa hukumnya juga mengatakan sebenarnya yang dipermasalahkan tuh ijazahnya. Dalam beberapa unggahan di media sosial, ia mengklaim memiliki bukti teknis yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ijazah Jokowi dan data akademik yang seharusnya. Klaim ini menuai kontroversi luas, terutama karena pernyataan serupa sebelumnya telah ditolak oleh pengadilan pada tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah pengamat hukum dan teknologi informasi menilai klaim Roy tidak berdasar secara forensik digital dan menyesatkan publik. Akademisi dari Universitas Gadjah Mada juga turut membantah pernyataan tersebut, menegaskan bahwa ijazah presiden sah dan dikeluarkan oleh institusi resmi. Polda Metro Jaya menerima sejumlah laporan dari organisasi masyarakat yang menilai pernyataan Roy berpotensi menimbulkan kegaduhan dan menyebarkan hoaks sebagai respons terhadap tuduhan mengenai keaslian ijazah dan latar belakang akademisnya. Mantan Presiden Joko Widodo mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah pihak yang diduga menyebarkan fitnah dan informasi palsu. Inilah 6 daftar kontroversi Roy Suryo, dari Dewa Panci hingga di penjara era Jokowi. Roy Suryo memang kerap bikin sensasi yang heboh di media sosial. Sebagai pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, ia sering terlibat berbagai kontroversi. Berikut deretan kontroversi Roy Suryo yang dihimpun dari berbagai sumber. Nomor 1. Potong video menak Yakut Cholil Kunas. Pada Februari 2024, Roy Suryo memotong video Menteri Agama Yakut Cholil Kunas yang sedang menjelaskan aturan terkait penggunaan toa masjid. Pemotongan ini dianggap memicu kegaduhan di masyarakat, sehingga Roy Suryo dilaporkan ke pihak berwenang dengan tuduhan menyebarkan informasi yang menyesatkan. 2. Ribut di bandara. Pada 2013, Roy Suryo juga sempat terlibat kontroversi saat berada di bandara. Saat itu dia membawa 6 tas besar dan ingin semua tas tersebut dibawa masuk ke kabin pesawat. Padahal, aturan penerbangan hanya memperbolehkan maksimal 2 tas untuk setiap penumpang. Insiden ini memicu ketegangan di bandara dan menjadi pembicaraan publik. Ketiga, tidak hafal lagu Indonesia Raya. Pada Agustus 2013, Roy Suryo menjadi sorotan ketika menghadiri pertandingan sepak bola di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Ketika berusaha meredam kericuhan antar supporter dengan mengajak mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia justru salah menyebut lirik. Sejak hari Selasa, ternyata juga menyaksikan pertandingan ini dan di sanalah tanah airku. Ayo, yuk. Yuk, ambil ke satu lagi. Keempat, salah penerbangan. Tahun 2011, Roy Suryo sempat salah jadwal penerbangan. Ia seharusnya terbang dengan Lion Air pukul 16.15 WIB, tetapi tanpa sengaja berangkat di jadwal penerbangan sebelumnya, yaitu pukul 07.45 WIB. Kesalahan ini menyebabkan kebingungan di antara para penumpang dan pihak maskapai. Kelima, dijuluki Dewa Panci. Saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo diisukan membawa sejumlah besar perabotan milik Kemenpora saat masa jabatannya berakhir. Roy Suryo akhirnya diminta untuk mengembalikan 3.226 item aset negara yang meliputi barang-barang rumah tangga hingga mendapatkan julukan Dewa Panci. Keenam, dipenjara 9 bulan. Pada Rabu 28 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman tersebut atas kasus ujaran kebencian dan juga pelanggaran UU ITE. Tindak pidana yang dilakukan Suryo terkait dengan unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Joko Widodo